Jadi walaupun aku diterimanya pilihan kedua tetap di Universitas Diponegoro Manajemen, aku tetap senang karena itu emang sudah hasil perjuangan aku karena sudah mempersiapkan UTBK. Waktu itu saya milihnya sastra Inggris di UNES. Nah, kalau buat SNBP sih sebenarnya jelas lah sudah ikut waktu itu. Ya, cuma tidak keterima. Makanya saya waktu itu hampir putus asa juga. Kayak gimana ya, rasanya nggak keterima di SNBP itu kayak gini ternyata. Nah, tapi orang tua saya ya memberi harapan sama dorongan lah buat masuk ke SNBT gitu. Inilah kebahagiaan mereka yang lolos ujian tulis berbasis komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes atau UTBK SNBT 2025 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Pengumuman UTBK SNBT diadakan Rabu sore 28 Mei 2025 setelah sebelumnya tahap pendaftaran dan pelaksanaan tes dilakukan mulai Januari hingga awal Mei lalu. Hasilnya, dari 860.000 peserta yang terdaftar, hanya 253.000 yang dinyatakan lolos atau sekitar 29%. Mereka berasal dari lulusan SMA, SMK sederajat tahun 2023 hingga 2025. Artinya ada 570.000 lebih peserta yang tidak berhasil lolos di tahap SNBT. Meski bukan faktor tunggal, kegagalan diterima kampus impian bisa menjadi salah satu pemicu depresi bagi remaja akhir atau dewasa awal. Data dari Kementerian Kesehatan menyebut generasi Z atau golongan usia 15-24 tahun adalah yang terbanyak prevalensi depresinya, yakni mencapai 2%. Jika tidak ditangani, depresi bisa berujung ke persoalan sosial lain seperti penggunaan obat terlarang atau bahkan bunuh diri. Untuk itu, ada sejumlah tahapan yang bisa diambil untuk mengatasi rasa kekecewaan tidak diterima di kampus impian ini terjadi berlarut-larut. Yang pertama adalah menerima keadaan. Jangan menolak, apalagi menyalah-nyalahkan keadaan. Yang kedua, agar cepat tenang, ini sebaiknya apapun emosinya, baik itu sedih, kecewa, atau mungkin ada rasa marah, ini diluapkan. Karena orang yang tenang ini bisa lebih bijak dalam berpikir dan juga mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah berikutnya kita dengarkan langsung dari ahlinya ya. Kemudian yang ketiga, silahkan beri jeda terlebih dahulu jika memang dirasa butuh gitu ya, seperti olahraga dulu misalnya untuk menstabilkan hormon-hormon tadi, kemudian bisa lakukan hobi-hobi aja dulu, jalan-jalan dulu, self-care dulu, ke salon misalnya, itu silahkan ya. Tapi ingat jangan terlalu lama karena masih harus mengejar dari jalur-jalur lainnya juga. Dan yang terakhir, silakan atur strategi, dievaluasi kegagalan yang sekarang ini kira-kira kenapa, dan dicari solusinya atau alternatifnya ke depannya, apa nih yang tidak boleh diulangi lagi, atau apa yang harus diperbaiki ke depannya. Terlebih jika gagal pada SNBT, masih ada jalur lain yang bisa ditempuh oleh para calon mahasiswa. Ada seleksi mandiri dengan kuota 30% pada PTN Bantuan Layanan Umum atau Satuan Kerja, serta 50% di PTN Berbadan Hukum. Selain itu, ada pula perguruan tinggi swasta yang juga bisa menjadi tujuan. Putri Demes, Denny Irfan, Jakarta.